Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya anugerah Tuhan hebat luar biasa menyertai kita. Nah, hari ini kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan, yang pada kesempatan ini saya akan ajak kita untuk merenungkan kisah pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita bisa membaca mulai ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Tapi saya akan membacakannya buat setiap kita mulai ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah kalimat yang menarik buat saya dari pembacaan kita hari ini, yaitu begini. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-47, dan mereka disukai semua orang. Pertanyaannya buat kita begini, apa yang membuat mereka disukai oleh semua orang? Padahal kita tahu bahwa kalau kita belajar sejarah kekristenan, bahwa di awal-awal kekristenan muncul, mereka sangat tidak disukai. Bahkan kita tahu bahwa orang-orang dengan kepercayaan Yudaisme sangat memusuhi cara hidup pengikut Kristus. Tetapi pembacaan kita menunjukkan buat setiap kita hari ini, mereka disukai semua orang. Apa yang membuat mereka disukai? Kalau saudara membaca perikop ini, mulai ayat 41 sampai ayat 47, saudara akan menemukan begini, bahwa yang membuat mereka disukai bukan cuma sekedar cara hidup mereka, bukan cuma sekedar, maksud saya bukan cuma sekedar cara beribadah mereka, cara mereka bersekutu, cara mereka melayani, bagaimana mereka hidup dalam kesalehan. Tetapi saya percaya begini, ada hal lain, ada sebuah warna yang cukup berbeda dengan cara hidup orang-orang pada masa itu, yang membuat akhirnya begini, ketika mereka berkumpul, orang-orang di sekitar mereka sangat tertarik. Mereka senang melihat keberadaan mereka. Apakah yang membuat warna hidup mereka berbeda? Saya percaya begini, cuma kasih yang membedakan warna. Banyak orang bisa hidup dalam persekutuan. Banyak orang bisa hidup dalam kesalehan. Tetapi tidak semua orang bisa hidup dalam kasih. Tidak semua orang bisa hidup dengan saling mengasihi. Apa artinya saling mengasihi? Saling menerima satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Dengan demikian begini, cara hidup seperti ini adalah sebuah cara hidup yang baru. Sehingga orang-orang yang melihat cara hidup mereka sangat menyukai cara hidup seperti ini. Saya jadi teringat dengan perkataan firman Tuhan yang katakan begini, biarlah kita saling mengasihi. Sebab ketika kita saling mengasihi, dengan demikian dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang diharapkan dari kesalehan kita cuma tunjukkan kasih dalam kesalehan kita, tunjukkan kasih dalam persekutuan kita, tunjukkan kasih dalam ibadah kita, tunjukkan kasih dalam pelayanan kita. Dan itu yang membuat begini, banyak orang tertarik melihat cara hidup seperti ini. Dan saudara tahu, ketika mereka tertarik melihat cara hidup kita, Bapamu di surga akan dipermuliakan. Selamat hidup dalam kasih, tunjukkan kesalehanmu dengan kasihmu, sehingga Bapamu dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali setiap kami, Tuhan, apa gunanya kami hidup beribadah, apa gunanya kami menunjukkan kesalehan kami, tetapi kami tidak punya kasih. Biarlah hari ini Tuhan kami menunjukkan kesalehan kami, cara hidup berkomunitas kami dengan kasih. Karena ketika kami saling mengasihi satu dengan yang lain, dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Dan Engkau Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan lakukan firman dalam kehidupannya. Tuhan semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga, terima firman. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.